Ibu, bapak, dan saudara, segenap umat Buddha dan ibu bapak yang memerlukan hadir untuk memberikan penghormatan pada malam hari ini kepada almarhumah atau mendiang Ibu Upasika Padma Widyawana. Saya mengenal mendiang Ibu Padma bersama dengan almarhum atau mendiang Bapak Upasaka Dharma Santi Ciptowardoyo, Bapak Tan Suan Chi, sangat lama. Bahkan mungkin pada waktu saya masih menjadi samanera, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Beberapa kali saya bertemu meskipun tidak sering. Namun meskipun tidak sering, pada kesempatan ini saya ingin mengenang kembali keluhuran kebajikan almarhumah dan almarhum mendiang Upasika Padma Widyawana dan mendiang Upasaka Dharma Santi Ciptowardoyo. Kami biasa menyapa dengan Om Suanci. Beliau berdua adalah orang tua dari Bante Jotidamo Mahatera, juga orang tua dari Dr. Ananda Basuki Wardoyo dan Subado Santiko Wardoyo. Tetapi Bante, bagaimana Bante bisa mengenang kebajikan jasa-jasa mereka berdua? Bukankah Bante tidak amat sering bertemu? Beliau tinggal di Semarang, saya tinggal di Mendut, dan kemudian almarhumah ibu pindah ke Jakarta. Benar, saya tidak bertemu setiap minggu, apalagi setiap bulan, tidak. Belakangan juga hampir jarang bertemu dengan almarhumah, dengan mendiang. Bagaimana Bante bisa mengenang kebajikan mereka? Oh iya, saya bisa mengenang kebajikan mereka. Apakah Bante mempunyai mata dewa? Oh tidak, tidak sama sekali. Akan tetapi salah satu putra beliau, Bante Jotidamo Mahatera, tinggal di Wihara Mendut bersama saya lebih dari 38 tahun. Beliau tidak pernah pindah domisili. Bagaimana mungkin, Bante? Tentu ada peribahasa yang mengatakan kalau buah jeruk itu jatuh, buah itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Kalau ini pohon jeruk, tentu yang jatuh buah jeruk, tidak mungkin yang jatuh buah durian.
Dari buah yang jatuh itu kita bisa mengetahui kualitas pohonnya. Saya mengetahui dengan persis kualitas yang sangat baik dari Bante Jyotidamu Mahatera. Enggak mungkin toh kalau tidak mengetahui. 38 tahun lebih. Saudara pun berkumpul dengan anak-anak saudara tidak sampai 38 tahun. Kalau sudah menikah, mereka berumah tangga. Bante Jyoti bersama saya lebih dari 38 tahun. Dari Bante Jyoti sebagai buah, tentu saya mengetahui kebajikan, sifat-sifat baik mendiang Ibu Upasika Padma Widyawana dan Pak Swanci, Om Swanci. Buah akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Bante Jyoti adalah seorang biku yang sangat berbakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bekerja dengan sangat teliti, sangat lama menjadi sekjen. Pada waktu saya dipercaya menjadi Sangganayaka, Ketua Umum Sangga, dan menjadi sekjen Sangganayaka yang lain. Hampir semua pekerjaan saya selaku Sangganayaka, termasuk membuat pesan-pesan Waisak, keputusan-keputusan, membuat format surat keputusan, dan lain-lain, semua urusan Sangha sebagai sekjen, Bante Jyoti mengerjakan dengan amat baik. Saya berpikir, sekjen ini kok pintar banget, lebih pintar dari saya. Tetapi mungkin adik-adiknya Dr. Ananda dan Ki An dan Ki Kuan mungkin juga sama pintarnya dengan Bante Jyotidamu. Selain mempunyai rasa bakti yang kuat, teliti, beliau juga sangat jujur. Setelah tidak menjadi Ketua Umum Sangga, sekarang Bante Jyoti dipercaya menjadi Ketua Umum Yayasan Sangga Theravada Indonesia. Itu seperti gubernurnya BI-nya STI, yang mengurus semua aset, semua dana yang dipersembahkan kepada umat dari seluruh Indonesia kepada Sangga. Ibu bapak dan saudara tidak usah khawatir, dana ibu bapak dan saudara akan bocor. Beliau sangat jujur, dan sebagai gubernur BI-nya STI memegang gawang dengan sangat baik. Tetapi Bante Jyoti juga peduli, sangat peduli kepada pendidikan. Sebelum ada STAB Kertarajasa di Malang dan lain-lain, beliau memulai pendidikan untuk Samanera, LPS. Dan juga pernah mahasiswanya itu para biku, kalau tidak salah
Bante Jaya Damo dan Bante Sucirano, Bante Adi Pusaka. Ya. Maaf. Suatu ketika mahasiswanya hanya dua samanera. Dari dua ini lepas satu, tinggal satu, Bante Abhijato. Beliau tekun mengajar, sedikit pun tidak merasa kecewa atau merasa malas. Dan muridnya samanera yang satu itu, yang sekarang menjadi Bante Abhijato, juga senang sekali. Waktu ditanya orang tuanya, kamu cocok, bahasa Jawa mungkin kerasan jadi samanera. Cocok sekali, saya muridnya satu, dosanya 10. Itu Bante Jyoti menjadi ketua LPS sudah sekian berapa puluh tahun. Tujuh, 27 tahun. Bante kok banyak memuji-muji Bante Jyoti Dhammo. Ini bukan acara untuk Bante Jyoti Dhammo loh. Memang bukan. Tetapi pujian ini bukan untuk Bante Jyoti Dhammo, bukan untuk Pak Ki Ang dan Ki Kuan. Pujian saya ini sebenarnya untuk mendiang Ibu Upasika Padma Widyamita, dan juga mendiang atau almarhum Bapak Dharma Santi Ciptowardoyo Om Swanci. Saya pernah berdiskusi panjang dengan Om Swanci, apalagi waktu ayah saya sakit dirawat di rumah sakit Telogorejo. Saya dijamu makan siang, bahkan bermalam di rumahnya Om Swanci. Bante Jyoti mungkin sudah menjadi samanera, sudah menjadi biku, masih mahasiswa. Saya tidak akan melupakan itu. Disitulah Om Swanci bercerita banyak sekali. Beliau adalah pejuang. Beliau adalah guru Tai Chi, sangat dekat dengan mendiang Bante Jinaputa. Dan kalau Bante Jinaputa bertemu dengan Om Swanci, sama-sama. Kalau Om Swanci Tai Chi, Bante Jinaputa aliran lain. Om Swanci juga pernah memberikan banyak macam pandangan-pandangan, utamanya tentang tata letak. Rasanya beliau mengerti Feng Shui, hanya sembunyi-sembunyi. Beliau juga yang saya tidak pernah lupa, mendiang atau almarhum Om Swanci mengatakan, Bante ini orang yang sangat berani, pemberani. Nah, itu yang saya pikir tidak cocok dengan saya. Apakah saya pemberani? Tetapi setelah sekian puluh tahun menjadi biku, setelah sekian puluh tahun menjadi manusia, saya melewati kalau tidak 2 atau 3 kali peristiwa yang dalam tanda petik sangat berbahaya. Tetapi semuanya itu bisa lewat dengan baik. Saya berdaki, tidak menyingkir.
Belakangan saya baru teringat, apa yang dikatakan Om Swanci itu mungkin benar. Dan Om Swanci mengatakan ada tanda-tanda, Bante. Tanda-tanda kalau orang itu pemberani, ada tanda-tandanya. Saya diberitahu, tetapi saya tidak perlu cerita untuk saudara. Saya hanya berpikir mungkin ilmu tata letak, feng shui, ciri-ciri orang yang pemberani dan lain-lain itu yang diceritakan pada saya itu hanya sebagian kecil. Yang lebih banyak lagi mungkin diwariskan kepada Bante Jotidhammo. Mungkin, atau malah tidak. Ibu, bapak dan saudara, semua ini adalah kebajikan mendiang ibu dan mendiang ayah. Kalau malam hari ini umat berkumpul demikian banyak, saya mendengar Pak Dirjen rawuh sampai 2 kali. Para biku hadir sekian banyak ini seperti rapat pimpinannya sangga di tempat ini. Bukankah itu kebajikan Bante Jotidhammo? Dan kebajikan beliau adalah kebajikan orang tua beliau. Berbahagialah beliau berdua yang sudah mendahului kita, mempunyai putra Bante Jotidhammo, Ki An dan Ki Kuan, yang mempunyai perilaku yang sangat baik. Legasi tinggalan warisan orang tua itu tidak hanya harta, tetapi pendidikan dan keteladanan. Kalau tidak ada keteladanan yang nyata, tidak ada pendidikan yang diberikan terus-menerus, buah itu yang memang jatuh, tapi busuk. Menarik sekali, beberapa waktu yang lalu ada seminar yang diselenggarakan di Wisma Narada, Wihara Dhammacakka di Sunter. Ada seorang ayah yang bertanya, kami berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajiban sebagai orang tua, memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, Bante. Anak-anak kami sekarang menjadi besar, maju, punya perilaku yang baik. Tetapi Bante, sayang, keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan orang tuanya. Mengapa demikian? Pertanyaan ini pertanyaan yang menohok, meskipun kasus ini terjadi di mana-mana. Beberapa hari kemudian saya berpikir, orang tua sering disebut sebagai mata pitu. Ibu dan ayah itu pubbacariati wucari, guru pertama bagi anak-anaknya sebelum anak-anak masuk sekolah. Sampai SMP mungkin, waktu yang terbesar juga di rumah. Kedekatan emosi antara ibu ayah kepada anak tidak bisa digantikan oleh guru mereka. Maka apa yang salah pada bapak itu?
Bapak itu sudah benar mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan berperilaku baik, tetapi kurikulum pendidikan orang tua itu hanya satu pelajaran. Pelajaran moralitas perilaku yang baik, jujur, sopan, jangan menipu, baik kepada semua orang. Padahal ada mata pelajaran di kurikulum itu yang tidak kalah pentingnya. Mata pelajaran yang kedua, memberikan contoh bagaimana mengikuti upacara tradisi Buddhis. Pokoknya berbuat baik, jangan berbuat jahat, jangan menyakiti orang lain. Sudah, itu mata pelajaran pertama saja. Bagaimana menghormat Triratna, bagaimana melakukan puja, bagaimana membaca parita, bagaimana meditasi. Tidak. Apakah itu perlu, Bante? Oh iya, perlu. Bagi ibu bapak yang sudah dewasa, senang meditasi, sampai vipassana mungkin, upacara memang tidak perlu. Tetapi untuk anak-anak TK, SD, SMP sampai SMA perlu. Sudahkah ibu bapak mengajarkan tata cara Buddhis kepada anak-anak ibu bapak sendiri? Apa perlunya, Bante? Itu makanan emosi. Anak-anak tidak hanya rasio, justru pada saat anak-anak emosinya kuat. Emosi itu memerlukan upacara, memerlukan sembahyang, memerlukan perayaan-perayaan, doa, parita. Perlu sekali. Kalau itu tidak diberikan, dia akan mencari itu di tempat yang lain. Karena ibu bapak hanya mengajarkan kebaikan tok. Berbuat baik, sopan, jujur, jangan jahat, sudah. Maka dia mencari kepuasan emosi, mencari upacara, mencari perayaan di tempat yang lain. Bukan atau tidak sama dengan tradisi Buddhis yang dipunyai oleh orang tuanya. Oleh karena itu para orang tua kurikulumnya harus lengkap. Yang pertama perilaku yang baik, yang kedua memberikan teladan bagaimana menjadi seorang Buddhis yang baik. Apa Bante hubungannya Bante menyampaikan itu? Oh ya, mendiang Om Swanci dan mereka semua mempunyai keyakinan yang sangat kuat kepada Triratna. Itulah kebajikan yang dipunyai oleh mendiang Ibu Pasika, Ibu Padma Widyawana, dan mendiang Bapak Upasaka Dharma Sandi Ciptowardoyo. Saya yakin beliau berdua akan terlahir kembali di alam yang baik. Yakin Bante, sangat yakin. Karena faktor-faktor perilaku yang dilakukan begitu lama, puluhan tahun. Ibu wafat pada usia 92 tahun. Sangat langka bagi manusia pada masa sekarang. Mempunyai kebajikan yang sangat panjang. Beliau akan bahagia sejahtera.
karena kewajiban biku adalah membersihkan kotoran batin, hidup sederhana, melakukan kewajiban dengan baik, menjalankan winaya semampu mungkin, syukur, bermanfaat. Semuanya ini adalah Ibu Padma Widyawana dan almarhum Bapak. Kebajikan yang dilakukan anak-anaknya ini adalah persembahan untuk kedua orang tuanya, dan itu adalah legasi dari orang tua, kedua orang tua yang ditinggalkan kepada anak-anaknya, yang berguna untuk orang banyak. Para samanera yang pernah dididik di Wihara Mendut dan lain-lain yang pernah berhubungan dengan Bante Jyoti, pernah mendengarkan Dhamma, mereka semua mendapatkan warisan dari almarhum ibu dan ayah melalui Bante Jyoti Dhammo. Somodati, idamodati, pecamodati. Bahagia sekarang, bahagia kemudian. Ubayata, kata punyo, ubayata modati. Akan bahagia seseorang itu dengan kebajikan di dua alam, sekarang dan kemudian. So modati, so pamodati, semakin bahagia dan semakin bahagia lagi. So modati, so pamodati, diswa kama wisudi matanu. Kalau seseorang mengingat kebajikan sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa pamrih, kebajikan yang dilakukan itu untuk kepentingan orang lain dan untuk kami, saya, supaya menjadi baik, tidak ada pamrih yang lain. Ibu, bapak dan saudara, inilah kenangan saya, dan inilah kebajikan yang menjadi legasi, menjadi tinggalan dari almarhumah atau mendiang Ibu Upasika Padma Widyawana, dan juga sudah lama meninggal dunia, almarhum atau mendiang Upasaka Dharmasanti Ciptowardoyo. Semoga kedua mendiang melanjutkan kebajikannya, melanjutkan memberikan legasinya terus hingga akhirnya terbebas dari penderitaan secara sempurna. Selamat jalan untuk Ibu Pasika Padma Widyawana. Semoga berbahagia.